Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi saya buka-buka di internet ya. Alhamdulillah luar biasa Mutia Hafid ya dari Kementerian Komunikasi Digital sudah meretas 187 situs judi online. Juga ada beberapa personil dari Kominfo sendiri yang terlibat di dalamnya. Sudah eranya memang sekarang ini ada keterbukaan seperti yang disampaikan Ibu Menteri ini ya. Jadi kinerjanya ya, dan terus kalau memang di dinasnya itu memang ada yang tersangkut ya terkait dengan judi online ini, ya dari kepolisian dipersilakan masuk ya memeriksa. Ya, ini menurut saya sebuah langkah keberanian ya dari seorang menteri ya untuk berpikir linier dengan presiden ya, berantas korupsi dan kerja cerdas. Salam dari Wong Deso, Bu Mutia Hafid ya. Ini mobil saya. Ini mobil podcast ya. Saya dulu di Kominfo ya. Saya kira Bu Menteri ini perlu tahu ya. Terkait dengan Undang-Undang KIP ya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Tahun 2008 nomor 14 ya. Waktu itu di saat kami membentuk di semua satker adanya lembaga BPID itu tercepat se-Indonesia ya, dan saya sempat mendapat semacam penghargaan dari kementerian ya, karena Kabupaten Malang ini tercatat tercepat ya membentuk lembaga BPID di semua satker. Itu prestasi yang membanggakan harusnya, itu di era saya. Tapi yang menjadi unik itu setelah saya dari Jakarta ya mendapat semacam penghargaan itu ya, tahu-tahu saya dipindah. Nah disinilah memang tahun itu berpikir cerdas, berpikir waras ya, berpikir jujur itu memang tidak laku ya, tidak laku ya. Di saat saya bicara minimalisasi adanya meminimalkan kaitannya dengan anggaran, bagaimana pemberdayaan, penguatan penguatan kemampuan ya. Jadi bagaimana kompetensi lembaga yang sudah saya bentuk tadi, saya punya program memanfaatkan teknologi informasi ini ya, sehingga pembinaan itu menjadi murah dan efektif ya. Maaf saja ya, jadi di era saya, di saat kita misalkan diundang rapat kerja ya, misalkan materi yang harus dibahas itu misalkan 5 item ya, itu diterima 1 item aja udah bagus. Jadi era saya dulu itu karena jadi nggak ada keinginan ya untuk punya kompetensi di bidangnya ya. Jadi di saat ada rakor itu dianggap rekreasi aja. Ya. Nah dari situlah saya menyiasati ya, bagaimana kita manfaatkan teknologi informasi ini. Nah, ternyata ya begitu saya memprogramkan, waktu itu saya punya punya server ya, SMS gateway ya. Sekali SMS terkirim ke ribuan. Dulu itu optimalisasi saya untuk menghemat anggaran itu ya. Jadi masing-masing lembaga PPID yang di semua satker tadi, saya suruh bikin papan info ya. Saya suruh bikin papan info ya. Waktu itu saya masih belum bikin blog YouTube.
saat itu kayaknya belum saya, ya mungkin masih baru blogger yang saya bikin. Nah dari situ optimalisasi saya melalui SMS ya, kita bikin satu artikel ya di blogger tadi ya, artikel dalam artian itu satu materi. Karena misalkan 3 hari sekali satu materi yang harus dipahami oleh lembaga PPID ya, di saat kita sudah up di blog ya, kita informasikan supaya semua membuka blog ya. Dari situlah harapan saya, di saat misalkan 5 materi sudah kita sampaikan lewat online ya, baru nanti kita workshopkan ya. Jadi kita workshopkan tadi lebih kepada pemantapan ya, tentang mungkin ketidakpahaman kaitannya dengan bahasa tulisan ya, yang kita sampaikan ya. Atau sebetulnya di saat saya sudah menyampaikan materi-materi tadi sebenarnya sudah bisa ya kita adakan komunikasi dialogis ya, tanya jawab di saat tidak mengerti ya. Nah sehingga dari situ ya, di saat nanti kita workshopkan itu tidak membahas materi lagi ya, tidak membahas materi lagi tapi sudah mengarah kepada pemantapan ya. Nah dari sinilah ya, jadi kemampuan seorang mentor, motivator ya, atau yang melaksanakan sosialisasi tadi harus bisa menciptakan suasana ya, di saat materi yang mau disampaikan tadi sudah disampaikan ya beberapa minggu sebelumnya dan materinya itu nggak sulit, itu harus kita rasiokan yang datang berarti semua sudah ngerti ya, tinggal pemantapan. Sehingga dari situ menurut hemat saya, di saat nanti ada penanya misalkan yang menanyakan permasalahan yang remeh-temeh ya, itu mungkin akan diketawain sama audiens yang lain ya. Nah, dari situ maksudnya apa? Di saat materinya sudah disampaikan secara jelas ya, dan gamblang dan mudah ya, nah, terus ternyata ada penanya. Nah dari sinilah ya, di saat ada penanya ya, kita berikan kepada audiens siapa yang bisa menjawab, kita kasih bonus ya. Ternyata banyak yang ngacung semua misalnya, saya bisa. Nah dari situlah maksudnya apa, jadi mulai kita bangun ya budaya kerja, budaya cerdas ya, budaya akal sehat, akal waras tadi. Maksud saya seperti itu. Tapi karena udah keburu dipindah ya sudah ya, akhirnya see you later. Akhirnya nggak tahu, terbengkelai akhirnya ya, akhirnya nggak maksimal ya katanya dengan undang-undang keterbukaan informasi publik tadi. Nah, sebenarnya dengan adanya sistem yang seperti sekarang ini ya, dengan adanya teknologi informasi yang sudah seperti ini ya, karena kemudahan informasi, hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak masyarakat ya. Jadi masyarakat itu punya hak tentang kemudahan, kebutuhan ya, fasilitasi tentang informasi tadi. Nah, di era seperti ini ya, tinggal pemerintah ini punya kemauan nggak untuk membangun sebuah transparansi. Ya, menggulirkan betul yang namanya transparansi tadi. Itu salah satu roh bagaimana masalah korupsi ini bisa diminimalisir. Ya. Dengan membangun ruang-ruang publik ya. Makanya program saya rumah YouTube ya dari Warisbi ini ya. Warisbi ini sekarang lagi mensosialisasikan ya kepada binaan-binaan saya ya. Binaan saya dulu kan kelompok informasi masyarakat. Itu tak suruh bikin YouTube. Ya.
Saya suruh bikin rumah YouTube ya, konten bebas ya. Dari situlah besar harapan kami nanti Kim kelompok informasi ini nanti dengan adanya membuat rumah YouTube tadi, ya dari rumah YouTube tadi punya peluang ya untuk mendapatkan monetisasi ya atau rezeki dari YouTube-nya. Di samping itu karena rumah YouTube ini kita fungsikan sebagai TV channel lingkungan ya, dengan beragamnya konten tadi akhirnya tidak jenuh masyarakat. Karena informasi kekinian selalu ada di sana, mau jual beli mobil, motor, promosi produk, mau kegiatan kerja bakti, misalkan anak ulang tahun atau apa segala macam semua di sana. Ya, kegiatan hajatan semua di sana, kegiatan budaya semua di sana. Anak muda kreatif di situ tempatnya. Ya. Besar harapan kami dengan adanya program rumah YouTube tadi untuk menghidupkan kembali kelompok informasi masyarakat yang selama ini ya Kim ini sangat tidak jelas. Ya. Kalaupun ada yang Kim pernah juara, tapi nggak pernah ada namanya napak tilasnya. Jadi Kim mantan juara itu sekarang mungkin udah mati semua. Ya. Dari situlah saya ingin menghidupkan lagi dengan membuat rumah YouTube ini. Nah, jadi bagaimana sih dengan kelompok informasi masyarakat karena domainnya itu informasi, bagaimana menciptakan masyarakat informasi sejahtera, ya, bagaimana kebutuhan informasi terfasilitasi, ya, bagaimana informasi menjadi hak rakyat, jadi juga bisa kita berikan layanan yang baik. Ya mungkin itu ya untuk Ibu Menteri ya, Bu Mutia Hafid ya. Semoga terkait dengan undang-undang KIP ini ya, undang-undang keterbukaan informasi publik ini diperbanyak ruang-ruang publik ya dengan adanya usulan saya yaitu program rumah YouTube. Oke, mungkin itu ya sekilas info pagi ini dari Warisbi. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.